Shalom MRT, saudara terkasih, malam ini dalam ibadah tanggal 7 Mei 2020, saya tetap meminta jemaat LFA Hope tetap bersukacita. Oleh karenanya, saya minta saudara ikuti ibadah ini dengan wajah tersenyum. Coba tunjukkan senyummu pada orang di sebelahmu. Terima kasih. Nah, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah mempersiapkan pemimpin muda. Terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Saudara persiapkan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara terkasih, mungkin kenal dengan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Dia adalah CEO paling muda dan diperkirakan nilai kekayaannya saat ini sekitar 66,4 miliar US dollar di saat usianya 34 tahun. Nadiem Makarim adalah salah satu pengusaha muda yang sukses di Indonesia dengan perusahaan yang didirikannya sejak tahun 2010, yaitu Gojek. Di usia 35 tahun, yang terbilang masih muda, ia sudah menempati kursi Kementerian Indonesia. Menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud di Kabinet Indonesia Maju. Kim Jong-un menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara. Secara resmi pada tanggal 28 Desember 2011, setelah ayahnya Kim Jong-il dimakamkan, ia memimpin di usia sangat muda, yaitu 28 tahun. Saudara, nama-nama yang saya sebut ini adalah sebagian dari tokoh-tokoh muda yang memimpin saat ini. Alkitab juga mencatat beberapa tokoh muda seperti Saul menjadi raja pertama orang Israel berusia 20 tahunan. Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir usia 30 tahunan. Dan Daud menjadi raja terbesar Israel yang memerintah di usia 20 tahunan. Nah, saudara terkasih, kenapa saya membahas pemimpin muda? Selama ini kita selalu mengatakan bahwa kaum muda adalah pemimpin masa depan. Ternyata tidak. Karena kaum muda adalah pemimpin masa kini. Sudah lama gereja membiarkan kaum muda menjadi pelengkap dalam pelayanan. Bahkan suara dan aspirasi kaum muda sering tidak didengar. Pengambilan keputusan didominasi oleh kaum tua dan dikhawatirkan para kaum muda menjauh dari gereja. Mereka menjadi apatis dengan pelayanan dan kehidupan bergereja. Nah, saudara terkasih, ada beberapa pelajaran penting yang kita dapat bahas atas tema ini. Antara lain, pertama adalah pemimpin yang lebih muda diharapkan dapat memberikan perubahan. Pemimpin muda dianggap lebih semangat, energik, dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi
dan perubahan zaman. Yang kedua, ada waktunya kita mempersiapkan kaum muda untuk memimpin. Karena seorang pemimpin besar seperti Samuel, di usia tuanya juga memberi kesempatan kepada pemimpin muda. Dan terakhir, estafet atau alih kepemimpinan adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan kaderisasi yang baik dan matang. Jujur, sudah saatnya juga kita di Eleva Hope mulai memikirkan akan terlibatnya anak-anak muda dalam menjalankan pelayanan di Eleva Hope, karena jangan sampai terlambat untuk mempersiapkan mereka yang satu saat akan memimpin pelayanan di Eleva Hope ini. Saudara terkasih, Samuel ketika usianya masih muda, dia dipakai Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukan penghalang untuk seorang berkarya dalam pekerjaan Tuhan. Samuel yang muda dibimbing oleh Eli, seorang iman yang sudah tua. Hal itu memperlihatkan bagaimana sebuah proses regenerasi berlangsung dalam pelayanan. Eli yang tua tidak melihat Samuel yang muda sebagai saingan. Eli justru mempersiapkan Samuel. Bahkan ketika Samuel harus menyampaikan firman Tuhan kepada Eli berkaitan dengan anak-anaknya, Eli dengan rendah hati mendengar. Eli sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang harus didengar dan dilakukan. Dan Tuhan dapat menyampaikan kehendaknya melalui siapa saja, termasuk melalui Samuel yang masih muda. Karena itu, Eli tidak meremehkan Samuel, tetapi berserah ke dalam kedaulatan Tuhan. Samuel pun disertai dan diberkati Tuhan dalam pekerjaannya. Nah, sekarang kita coba lihat kitab Ayub yang terdiri dari 42 pasal. Dan kita renungkan secara singkat. Jadi kitab Ayub ini berurusan dengan satu permasalahan, yaitu permasalahan pengadilan tentang Allah. Cerita singkatnya adalah mengenai Ayub yang kita ketahui adalah seorang yang berintegritas, tapi ia menderita. Nah, teman-teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar mengatakan pada Ayub bahwa jika Allah itu baik, berkuasa dan mulia, mengapa begitu banyak penderitaan di dalam dunia ini? Nah, menurut pemikiran mereka, jika seorang menderita, itu dikarenakan dia telah berbuat dosa. Ayub menolak. Ia menderita karena telah berdosa atau tidak setia. Karena menurut Ayub, ia menderita, tapi ia benar. Saat itu Elihu tetap diam. Sementara 3 teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar, berusaha menyanggah argumen-argumen Ayub. Coba saudara perhatikan dalam kitab Ayub yang terdiri dari 42 pasal. Nah, coba saudara perhatikan di kitab Ayub, Elihu itu muncul pada pasal ke-32. Ayub 32 pasal 1 dan 3, ayat 1 dan 3 mengatakan bahwa terlihat
ia marah akan kedangkalan argumen-argumen mereka. Mereka di sini adalah Elifas, Bildad, dan Sofar, yang mengatakan bahwa Ayub menderita karena ia berdosa. Maka meski muda, Elihu memberanikan diri untuk berbicara. Di sini Elihu percaya bahwa dirinya memiliki wawasan mengenai penderitaan Ayub, sehingga dapat menasihatkannya tentang sikap benar yang seharusnya diambil di hadapan Allah. Perkataan Elihu berbeda dengan perkataan 3 orang sebelumnya, karena menekankan bahwa penderitaan dapat menjadi hukuman Allah yang penuh belas kasihan untuk memperbaiki jiwa dan menghasilkan hubungan yang lebih intim dengan Allah. Akan tetapi, seperti penasihat lainnya, Elihu beranggapan bahwa Ayub telah berdosa dan oleh karena itu patut menderita. Dan akhirnya kita ketahui Ayub pun dipulihkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Elihu yang muda muncul di ayat 32? Kalau kita cermati, Elihu muncul di ayat 32 karena Elihu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih, kita juga seharusnya percaya bahwa di Eleva Hope, suatu kelak seorang anak muda memimpin kita. Dan kita juga yakin bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi jangan berhenti di sana. Karena anak muda yang sudah dipersiapkan harus juga mempersiapkan dirinya. Nah, bagaimana cara mempersiapkan diri agar anak muda dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin? Nah, yang pertama, yang terpenting adalah pemimpin harus takut akan Tuhan. Nah, bila kita berbicara tentang pemimpin yang memiliki hati hamba, mengemban tanggung jawab, memiliki karakter dan hati yang benar, semuanya itu tak akan bertahan jika tidak didasari dengan hati yang takut akan Tuhan. Kita bisa saja menjadi orang baik dan bertanggung jawab. Namun bila kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kebaikan itu tak akan menang menghadapi godaan. Nah, Mazmur 25 ayat 12. Kita baca Mazmur 25 ayat 12. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan dan bukan mencari keuntungan diri sendiri. Hati yang takut akan Tuhan akan membuat seseorang berdiri kokoh di jalan kebenaran, sebab hatinya mengasihi Tuhan, sehingga ia tidak akan mengorbankan hubungannya dengan Tuhan hanya demi pencapaian sementara di dunia ini. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya, sebab ekspresi kasihnya kepada Tuhan hanya melalui persekutuan dengan Roh Kudus dan hidup takut akan Tuhan akan lahir para pemimpin yang cakap, berhikmat, dan tahan melewati proses
untuk bisa dipercaya lebih besar dan menjadi berkat lebih luas lagi. Nah, ingat, salah satu pemimpin muda yang takut akan Tuhan, kita bisa baca di Kejadian 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Siapa yang takut akan Tuhan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, yang kedua adalah pemimpin harus berintegritas. Menjadi pemimpin sama dengan memiliki integritas. Sebagai pengikut Kristus yang dipercaya menjadi pemimpin, orang bukan hanya akan mengukur apa pencapaian kita, tetapi juga menilai bagaimana cara kita mencapainya. Itulah sebabnya kita harus memiliki integritas lebih daripada pemimpin di luar Kristus. Berintegritas berarti berketetapan hati untuk menerapkan nilai-nilai kebenaran secara konsisten dalam situasi apapun. Dalam hal ini, nilai yang kita pegang adalah nilai yang lebih tinggi daripada moral dan norma masyarakat, yaitu firman Allah. Orang yang berintegritas memiliki ketulusan hati dan kejujuran. Ia tidak akan bermuka dua, tidak munafik, dan tidak memiliki agenda tersembunyi. Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan. Kita baca di Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara terkasih, pemimpin yang berintegritas tidak akan bersikap abu-abu atau berdiri di atas dua perahu. Pemimpin yang berintegritas selalu konsisten dalam perkataan, sikap, dan perbuatannya. Tegas, tidak berkompromi, namun tidak gengsi mengakui kesalahannya dan bersedia menerima saran dan kritik. Saudara terkasih, skill bisa dilatih. Pengetahuan bisa dipelajari. Namun integritas itu berasal dari kedalaman hati. Integritas tidak datang dalam semalam, tapi terbentuk karena proses, kedewasaan, dan kesadaran. Itu sebabnya pemimpin yang berintegritas mahal harganya. Nah, saya ajak kembali para kaum muda di LFA Hope menjadi pemimpin yang berintegritas agar kita bisa memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kepemimpinan kita. Selain itu, harus transparan dan terbuka di hadapan Allah dan manusia. Mereka yang dipimpin harus tahu bahwa yang memimpin mereka dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kalau kita kehilangan integritas, maka kita kehilangan kapasitas untuk berfungsi dengan baik. Untuk mempertahankan integritas, kita harus mengikuti Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat Asia yang selalu berjalan dalam terang.
Nah, yang ketiga adalah pemimpin harus punya visi. Pemimpin harus memiliki gambaran yang jelas dalam jiwanya mengenai masa depan yang dikehendaki, yang ditanamkan oleh Allah kepada hamba pilihannya, dan didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang Allah, diri sendiri, dan situasi yang sementara terjadi. Visi haruslah jelas, menjanjikan keadaan yang lebih baik dari sekarang, berpusat pada masa depan yang sesuai dengan kehendak Allah, menunjukkan pandangan yang realistis, memimpikan yang paling mungkin terjadi, dan dibangun atas dasar kenyataan. Pemimpin yang punya visi, dia selalu akan bergerak. Dia selalu mau maju, meninggalkan masa lalu, dan terus berkembang. Tetapi orang yang tidak punya visi, dia selalu berputar pada poros yang sama. Jadi cuma di situ-situ saja, tidak ada kemajuan. Bahkan orang yang tidak punya visi selalu akan mengulang kesalahan yang sama atau mengulang dosa yang sama. Yang keempat adalah pemimpin harus bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab dalam banyak bidang. Salomo menyebutkan beberapa hal yang merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Mungkin saudara nanti bisa lihat di kitab Amsal. Yang pertama, seorang pemimpin harus mau menegur atau mengoreksi, bertindak tegas. Yang ketiga, mendengarkan kritik dan bersikap adil. Nah, saudara terkasih, yang terakhir adalah yang kelima. Pemimpin harus memiliki ketekunan. Semua pemimpin sejati harus memiliki sikap ketekunan. Roh kepemimpinan tidak pernah menyerah sampai mencapai tujuan. Ini adalah roh yang tidak pernah menyerah. Ketekunan adalah produk iman yang dibangkitkan oleh suatu tujuan. Nah, jadi ketekunan itu adalah kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Ketekunan adalah kemampuan untuk menghadapi kekalahan berulang kali tanpa menyerah. Ketekunan adalah kesanggupan untuk terus maju dalam menghadapi kesulitan karena mengetahui bahwa kemenangan adalah milik saudara. Dan ketekunan adalah berusaha keras untuk mengatasi segala rintangan dan melakukan apa yang perlu untuk mencapai sasaran saudara. Para pemimpin bertekun karena mereka mempunyai satu pemahaman yang kuat pada tujuan mereka, mengetahui ke arah yang mereka tuju, dan yakin mereka akan tiba di sana. Nah, saudara terkasih, itulah sebagian kriteria seorang pemimpin. Nah, mungkin di antara kita, setelah saya berikan kriteria dari calon seorang pemimpin muda, seperti yang saya katakan di atas, berkata dalam dirinya, itu gue banget. Atau
Ada di antara saudara malah mengatakan pada dirinya, jauh banget. Mana mungkin saya bisa terpakai dalam pelayanan di LFA Hope. Karena tidak semua kriteria sebagai pemimpin saya punya. Bahkan banyak kelemahan saya. Nah, saudara terkasih, ingin saya katakan, jangan dulu berkecil hati. Kelemahan yang Allah maksud adalah ketidakmampuan manusia untuk mematuhi perintah-perintahnya dengan kekuatan kita sendiri. Allah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Dia mengatakan bahwa kita bisa bebas dari belenggu dosa. Dan firman-Nya menjanjikan kebebasan dari kuasa dosa. Ingat saudara terkasih, bagaimanapun keadaan saudara, ketika saudara terpanggil, ini bisa kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sekali lagi saudara, khususnya kaum muda, persiapkan diri saudara. Dan bila saudara terpanggil dan sudah dipersiapkan oleh Yesus Kristus yang sebagai kepala di LFA Hope, jangan pernah ragu lagi. Dan juga bagi kaum tua, selalu rendah hati, bagaikan Eli yang selalu mendidik Samuel. Terakhir, saya akan bacakan ada tulisan yang pernah saya lihat di WA. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Memimpin adalah melayani. Namun melayani belum tentu memimpin. Yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan. Namun pelayan belum tentu pemimpin. Yang tidak rela menjadi pelayan tidak layak menjadi pemimpin. Tuhan memberkati. Saya undang saudara terkasih bangkit berdiri. Kita berdoa dan menerima berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa hope suatu saat nanti akan menjadi besar. Oleh karenanya, kami menyadari betapa pentingnya anak-anak muda di LFA Hope dipersiapkan untuk memimpin suatu saat nanti, dan kami percaya Engkau sudah mempersiapkannya. Demikian juga kami yang sudah senior, biarlah kami dengan rendah hati membimbing dan mempersiapkannya. Ajar anak-anak muda kami juga mempersiapkan diri mereka agar layak di hadapan-Mu dan menjalankan pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati orang tua, suami, istri, menantu, dan cucu di keluarga LFA Hope ini di dalam perlindungan-Mu, agar selalu dalam kondisi kesehatan yang sempurna dan terjamin kehidupannya. Saudara terkasih, terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.